Perkenalkan, nama gue Wasis Hermanto. Gue menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma periode 2023-2024. Dan gue, Dinar Arminia, biasa dipanggil Dinar. Gue sebagai Wakil Ketua BEM Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma periode 2023-2024. Halo, perkenalkan nama gue Nadia Nabila Fatma, jabatan gue Sekretaris Umum. Perkenalkan, nama aku Syifa Salsabila, jabatan aku Bendahara Umum. Satu kata untuk Laksya Samartana. Sabar. 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 Oke, kalau pengalaman gue selama menjabat sebagai Ketua BEM, selama satu periode ini, ya kita banyak menemukan berbagai macam karakter-karakter unik dalam organisasi. Keunikan-keunikan itu bisa jadi pembelajaran supaya kita mengerti satu sama lain dan banyak masukan supaya mendapat ide-ide baru. Kita kan maksudnya sebagai BPH ya, itu lebih ke pemimpin kan. Gue lebih ke gimana caranya kita mendengarkan anggota-anggota kita. Karena gue pernah dengar kutipan dari ada salah satu tokoh, pokoknya kalau jadi pemimpin itu be the last to speak, jadi kayak kita mendengarkan dulu dan kita bisa berbicara gitu, masih masukan atau yang lain. Pengalaman yang didapat selama di periode Laksya Samartana ini banyak, salah satunya ialah mengelola keuangan BEM periode ini yang dimana banyak banget struggle-nya, banyak banget batu-batu kerikilnya, dimana kayak nentuin danusan awal penuh dengan perdebatan, penuh dengan menyatukan satu kepala biar kayak setuju. Terus selain itu juga nentuin harus meng-ACC banyak banget anggaran-anggaran proker departemen, apakah anggaran ini bisa diterima atau enggak, bisa bekerja sama dalam tim dengan bendahara-bendahara tiap departemen. Gue cuma mau bilang kayak thank you pada bendahara-bendahara, kayak walaupun banyak banget struggle antara kalian dan gue ataupun antara gue dengan proker kalian, struggle mengenai keuangan itu, tapi selama berjalan ke periode ini semua bisa dilaksanain sampai akhirnya semua proker itu berjalan. Di gue pengalaman sebagai sekretaris umum banyak banget, terutama di bagian administrasi, urusin surat, proposal, perizinan, terus penilaian kinerja juga, timeline satu periode sama kegiatan anak BEM juga. Nah itu karena kegiatan BEM ini banyak banget, jadi gue harus bisa belajar buat nge-spare waktu untuk anak-anak biar kegiatan ini nggak bentrok. Terus juga untuk ngasih penilaian itu gue harus belajar lagi. Jadi buat pengalaman sebagai sekret itu sebenarnya banyak banget. Kalau cara penyelesaian masalah yang ada, sebenarnya kita lebih ke memanfaatkan keunikan anggota sih. Jadi anggota tuh banyak yang suka protes kalau kita bikin kebijakan atau ya kita membuka suatu topik diskusi apa. Jadi ada yang nggak terima, ada yang terima, atau ada banyak berbagai macam ide dan masukan dari anak-anak. Nah, kita berusaha menampung itu semua buat kita jadikan solusi. Jadi kita bersama-sama kita mencari solusi bersama. Kita observe dulu masalah yang terjadi itu seperti apa. Ketika sudah diobserve, kalau gue sih lebih kepikirnya pakai kepala dingin ya. Terus cari tahu nih gimana penyelesaiannya yang tepat, karena gak semua konflik atau masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Menurut gue untuk cara melewati permasalahan yang terjadi, pertama kita harus sabar dulu. Dan awalnya kita harus banyak-banyak diskusi dan mencari sumber masalahnya ini apa dulu. Jadi nggak yang langsung memutuskan secara sepihak gitu. Kalau tahu dengan tenang, terus habis itu kalau misalkan permasalahan ini emang nggak bisa diatasin sendiri, pasti langsung dioper ke grup BPH biar bisa diskusi bareng-bareng juga. Kalau misalkan ternyata problem ini kita perlu pendapat lain, biasanya itu kita bakalan ngajuin rapat kepala departemen. Justru nggak ada momen yang terlupakan. Kita menganggap semua momen itu sangat berharga buat kita. Tapi kalau diminta salah satu momen yang paling berkesan, ya jelas di momen sertijab pertama.
saya mengucap sumpah bahwa Setelah tadi mendengar Oasis, kayak menarik juga untuk sama. Pas sertijab ya, iya bener sih. Waktu mengucap sumpah, itu jujur gue juga apa ya, merinding gitu. Karena kan walaupun hanya di tingkat fakultas, tanggung jawabnya kan juga besar. Yang dipikirin tuh nggak diri sendiri lagi gitu, tapi diri orang lain juga, bahkan diri dari masyarakat di luar anggota BEM itu sendiri. Momen yang bisa dilupain, 2, 3, rapal apa? Rapat BPH sampai subuh, di mana itu di awal periode sih, tapi setelah periode juga ada rapat sampai subuh, tapi ini lebih berkesannya kalau periode sampai subuh. Itu kita berempat nentuin program apa aja yang bakalan kita terima, yang bakal kita jalanin bersama-sama dengan kabinet laksana sementara selama 1 tahun ini. Ya itu rapat sampai subuh itu. Terus juga kayak kita kalau rapat offline itu menurut gue itu seru karena apa ya, gak hanya gak seserius itu, tapi kita banyak bercanda juga. Jadi menurut gue itu momen yang emang melahirkan kebondingan juga, sama kita jadi brainstorming terus menerus untuk memutuskan segala hal bareng-bareng. Pesan-pesan dari gue, pesan untuk BEM ini banyak senangnya, sedihnya, marahnya, serunya, dar-der-dor yang tiba-tiba inilah itulah. Tapi balik lagi kita harus menyelesaikan hal itu dengan baik, jadi harus banyak sabar. Terus pesannya untuk anak-anak di periode ini, untuk teman-teman semua, semoga sama sih kayak Nadia tadi, yang baiknya diambil, yang buruknya ditinggalin, dilepas, gak perlu dibawa lagi. Terus tetap jaga pertemanan kita sampai setelah lebih berikutnya. Terima kasih. Dadah. pesan dan kesan untuk kita semua anggota BEM periode 2023-2024 melalui pengalaman-pengalaman organisasi yang telah kita lalui selama 1 periode ini. Silahkan ambil pelajaran baiknya dan silahkan dibuang saja pengalaman-pengalaman yang buruknya, karena di luar sana di kehidupan kita selanjutnya masih banyak masalah-masalah yang lebih besar lagi jika dibandingkan dengan masalah-masalah di dalam organisasi kita sekarang. Satu kata buat periode ini, Selesai. Hai. Halo. Gue Feby, gue di sini sebagai Kepala Departemen Seni dan Desain. Gue Cika, di sini gue sebagai Wakil Kepala Departemen Seni dan Desain. Kenalin, nama gue Safa, di sini gue sebagai Bendahara Departemen Seni dan Desain. Nama gue Tata sebagai Sekretaris Departemen Seni dan Desain. Gue Jasmine, gue sebagai Kepala Divisi Seni. Gue Sultan sebagai Kepala Divisi Desain. Nama gue Hani, salah satu staf Divisi Desain. Kenalkan, gue Gusti Davin dari staf Divisi Seni. SDD bagi kita tuh apa sih? Buat kita SDD itu adalah tempat bermain. Menurut kita SDD itu Spontan, Bagi kita, SDD itu punya dunia sendiri. menurut kita SDD itu dramatis. Nah, kalau untuk di Departemen Seni dan Desain sendiri, itu kita ada 2 divisi. Yang pertama ada divisi desain dan juga divisi seni. Nah, untuk divisi desain sendiri, kita itu ada 2 proker. Yang pertama itu kita bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh kebutuhan desain yang dibutuhin sama BEM. Nah, contohnya itu seperti ini. Kemudian yang kedua itu kita ada workshop desain yang dimana isinya itu kita memperkenalkan atau mengajarkan seputar hal-hal dasar mengenai mendesain. Oke, yang selanjutnya itu ada divisi seni. Divisi seni sendiri itu kita ada 2 proker juga. Yang pertama itu rumah seni. Rumah seni itu kita bertugas untuk menaungi anak-anak psikologi yang dimana mereka punya bakat dalam kesenian. Jadi kita salurkan di dalam rumah seni ini. Divisi seni juga bertanggung jawab dalam after movie BEM seperti ini. Nah, yang terakhir Kita ada Viase.
Bikinlah apa yang engkau tabur akan tumbuh dan bermakna. Selamat datang di hidup yang baru. Kita beranjak dari masa lalu, belajar dari apa yang engkau tahu. Tentukan arah yang kita tuju. Mungkin tak sesuai angan-anganmu. Setelah proker, kita ngerasa Menurut lo? Jadi walaupun udah lega nih abis proker, kita masih ada LPJ guys. Selama menjalani SDD kita tuh lumayan menghadapi beberapa struggle. Kalau misalnya dari internal sendiri, dengan karakteristik yang berbeda-beda dari setiap anak yang ada di SDD, itu kita masih ada beberapa yang clash. Kemudian kita juga masih menyesuaikan dengan kesibukan teman-teman SDD masing-masing. Jadi kalau struggle dari internal sih kurang lebih kayak gitu. Kalau dari eksternal? Nah kalau buat struggle di eksternalnya, karena kita masih kuliah ya, jadi ngatur jadwal untuk ketemu sama pihak-pihak eksternal itu lumayan susah karena harus ngikutin jam kerja, tapi juga harus nyesuaiin sama jam kuliah kita. Terus menyamakan target dan persepsi sama orang-orang di luar sana itu juga lumayan struggle buat kita. Buat gue sih ada banyak ya momen-momen yang berkesan di SDD ini. Ada momen waktu kita ngumpul, terus kita jalan-jalan. Kita sempat jalan-jalan ke Kota Tua. Itu bener-bener kita mau jalan-jalan doang. Emang gak full tim sih waktu itu sayangnya. Terus kita juga sempat ke Bogor. Kalau waktu itu kita jalan-jalan itu sekalian untuk shoot buat konten di IG PAC. Terus kalau dari gue, momen paling berkesan itu di saat pertama kali kita presentasiin tentang project PAC. Jadi di tempat ini, di rumah April ini, kita waktu itu pertama kali kumpul full team di luar dari rangkaian onboarding dari BEM. Itu kita satu departemen itu pitching untuk konsep PAC. Itu salah satu program kerja kita yang paling besar di SDD. Jadi itu cukup berkesan sih untuk gue. Bagi gue momen paling berkesan tuh pas pertama kali kita ngumpul BPD lengkap berenam. Itu kita ngejelasin tentang proker, kedepannya mau gimana. Terus kita kira buat video, terus tiba-tiba terbesiklah pikiran kayak kita buat video SDD, mari gitu. kalau buat gue sih momen berkesannya sebenarnya banyak ya, tapi terutama untuk proker PAC sebenarnya, karena kan PAC itu perjalanannya panjang, terus kita sempat beberapa kali pindah venue, terus gitu kita cari uang itu cukup susah ya kalau untuk PAC. Terus kita nyari sponsor, terus kita sampai keliling-keliling Margo dengan pakai baju Scandy untuk cari sponsor. Terus ditolak banyak banget sponsor. Terus karena kan PAC juga itu stigma orang tuh proker yang menakutkan ya gitu. Terus kita sampai diusir Satpam GBK pas waktu lagi CFD. Terus sampai akhirnya kan kita struggle dengan venue dan akhirnya kita fix dengan venue itu. Cuman walaupun kita udah fix tapi di venue itu tetap ada struggle ya. Sampai kita ribut sama yang punya kafe, terus udah kayak gitu. Ya banyak deh. Sampai acara kelar pun kita masih mengurusi tentang itu. Jadi orang-orang di saat acara selesai itu pada seneng-seneng, kita enggak. Kita bener-bener yang kayak orang pada DJ kita nggak bisa ya, kita malah kayak temen. Momen paling berkesan sih kalau gue ya itu pas kita lagi GBK ya, itu pas banget kita lagi awal-awal ini sama seluruh anak SDD. Terus juga habis dari GBK kita ke Blok M. Itu seru banget sih. Nah kalau lu Min ada gak? Kalau gue sendiri momen paling berkesan itu pada saat hamin seminggu sebelum PAC. Jadi di situ tuh benar-benar hektik banget ngurusin rumah seni, ngurusin latihan dance, terus ngurusin pameran rumah seni juga, terus abis itu ngurusin lagi program talent ini gimana nih jadinya gitu. Itu ada di season sendiri. Itu kita membuat proposal, terus jam 4 malam, jam 2 malam kita teleponan. Untuk gue, momen paling berkesan sendiri untuk divisi desain itu salah satunya itu pas kita ngadain workshop desain. Gue kan sebagai narasumber ya, itu pertama kali banget gue
berbicara di depan orang banyak. Dan itu momen yang paling wah banget sih bagi gue. SDD, mari. SDD, Mari. SDD. Mari. Halo, gue Arya Kamila. Di sini gue sebagai Kepala Departemen dari Departemen Komunikasi dan Media Informasi. Halo, gue Nadaska, gue Wakil Kepala Departemen Komunikasi dan Media Informasi. Halo, kenalin nama gue Nabila Helmadi. Di sini gue sebagai Sekretaris Departemen di Departemen Komunikasi dan Media Informasi. Halo, nama gue Kayla Arundati Wibowo. Gue sebagai Bendahara di Departemen Komunikasi dan Media Informasi. Halo, gue Farah, gue bisa dipanggil Anan. Di sini gue sebagai Kepala Divisi Humas dari Departemen Komunikasi dan Media Informasi. Halo, gue Zafira, biasa dipanggil Lala. Gue Kepala Divisi Sosial Media, Departemen Komunikasi dan Media Informasi. Halo, nama gue Yoga, gue dari Departemen Komunikasi dan Media Informasi. Gue staf Divisi Sosial Media. Halo, nama gue Adinda. Gue di sini sebagai staf divisi Humas Departemen Komunikasi dan Media Informasi. Menurut kita, Depkom itu berisi. Menurut kita, Depkom itu rumah. Menurut kita, Depkom itu kerjasama. Kocak. Kalau proker di Depkom itu sebenarnya kebagi dua, ada yang proker sama non proker. Kalau buat yang proker itu ada gathering sama ada bela negara webinar. Terus kalau untuk non proker itu ada 10. Terus kita bagi ada 5 di humas, ada 5 di sosmed. Kalau buat di humas sendiri itu prokernya yang pertama ada kayak Psycholife, buletin psikologi, info magang, terus ada ultah anggota sama opini psikologi. Kalau di sosmed ada Take Psytalk, ada Psytalk, ada Psycholite, terus ada Hari Besar, sama satu lagi itu ada Info Kampus. Kalau gue pribadi, perasaan gue setelah selesai semua proker kayak yang sebelumnya, gue ngerasa bangga banget, apalagi sama staff-staff atau anggota yang udah jadi BPA. Terus kayak ngelihat muka-muka mereka lega, terus juga alhamdulillahnya 2 proker kita ini berjalan dengan lancar. Perasaan gue setelah selesai proker adalah lega, tapi ternyata ombaknya belum selesai. Apa itu? LPJ. Karena jujur menurut gue LPJ Bendahara itu riweh karena harus mengumpulkan banyak nota dan segala macam dan harus dihitung satu-satu. Saya kira juga kok. Iya kan, jadi kadang-kadang kayak lega sih prokernya udah selesai, tapi ternyata masih ada sisa tanggung jawab buat LPJ. Jujur perasaan setelah proker itu lega banget karena kita ngelewatin berbagai struggle yang dialami dan ngerasa lega ketika acara udah kelar dan audiens tuh para happy banget. Kalau menurut gue setelah proker terlaksana itu jujur senang banget dan lega banget karena itu tuh nggak seserem yang gue pikirin. Untuk struggle yang gue alami sebagai kepala departemen itu mungkin harus menyatukan cara pandangan dan ego dari anak-anak Depkom itu sendiri sama mungkin target-target konten dari Depkom itu sendiri sih. Kalau misalkan struggle gue sebagai Wakadepkom itu lebih ke diri sendiri sih. Karena kan sebenarnya menurut gue lumayan cuek dan kalau menurut orang-orang tuh gue jutek ya. Jadi gimana caranya gue menghilangkan sikap dan sifat tersebut agar bisa kayak ngerangkul anak-anak Depkom biar bisa lebih nyaman satu sama lain gitu. Kalau momen berkesan dari gue pribadi mungkin kalau kita lagi bareng-bareng itu adalah momen berkesan. Kayak semua yang kita lakukan itu adalah momen. Mungkin kalau dipilih satu adalah di saat proker kita udah kelar, kita ngerasa kayak beban kita tuh rontok satu gitu. Benar. Kayak gitu sih. Kalau misalkan momen berkesan bagi gue sebagai Wakadep Depkom itu sebenarnya banyak ya, cuman
Sebenarnya tuh setiap proker itu ada kesan masing-masing. Cuman karena menurut orang-orang mungkin proker kita itu lumayan kecil, jadinya tuh meskipun kecil tuh kayak ada huru haranya. Jadi menurut gue huru hara itu malah yang bikin kayak berkesan gitu bagi gue gitu sendiri. Kalau menurut gue momen berkesan sama Depkom itu pas abis bukber. Waktu itu Depkom abis bukber, terus abis bukber di salah satu tempat, terus kita main keluar. Jadi itu bener-bener berkesan karena kita menurut gue itu bener-bener bikin kita makin dekat. Kayak satu mobil itu bisa beramai-ramai muat banyak orang. Terus abis itu pas nyampe di sana kita ada cerita-cerita sharing-sharing kayak gitu. Kalau menurut gue momen yang paling berkesan itu semuanya berkesan karena setiap ketemu tuh pasti ada aja informasi baru yang bikin ketawa atau bikin shock, banyak banget. Dan itu menurut gue karena reaksinya beda-beda ya, dan reaksinya tuh pada lucu-lucu semua, jadi itu menurut gue berkesan banget sih. Momen paling berkesan menurut gue adalah ketika jadi anak sosmed, dimana gue tuh harus nyari talent, tapi talent nggak ada yang mau, lagi-lagi gue, kalau nggak kadep gue. Kalau menurut gue momen paling berkesan itu di Humas saat ada undangan offline. Jujur itu seneng banget karena kita bisa jalan-jalan, terus mendapatkan relasi yang baru, menambah pengetahuan yang baru. Sangat worth it lah masuk Humas. Depkom Content Socialization. Halo guys, kenalin gue Fakih selaku Kepala Departemen Pendidikan. Gue Cita selaku Wakil Kepala Departemen Pendidikan. Halo, kenalin gue Maura selaku Sekretaris Departemen Pendidikan. Kenalin gue Sakira selaku Bendahara Departemen Pendidikan. Halo, perkenalkan gue Anindita Fitri sebagai staf dari Departemen Pendidikan. Halo, perkenalkan nama gue Raida Putniadia sebagai staf pendidikan. Oke, halo, kenalin nama gue Hanif. Jabatan gue di sini sebagai staf. Oke, halo, kenalin nama gue Bagas. Di sini jabatan gue sebagai staf. Menurut kita, Departemen Pendidikan itu comfort working partner. Menurut kami, Depik adalah tempat bercerita dan bermain. Menurut kita, Depdik adalah sobat mikir. Menurut kita, Depdik adalah lawak. Di Departemen Pendidikan sendiri kita punya dua jenis proker, yaitu ada event dan juga non-event nih. Nah, untuk proker non-eventnya itu kita ada psikologi itu konten edukasi yang kita kemas secara menarik soal fakta psikologi atau informasi seputar psikologi, dan kita upload di Instagram Depdik, yaitu lipstick.ug. Dan untuk proker event sendiri, kita pertama ada Psikojar, yaitu psikologi mengajar, merupakan kegiatan belajar mengajar pada anak SD di wilayah marginal, dan juga kita memberikan sedikit bantuan ya berupa donasi pendidikan untuk mereka di sana. Kemudian kita juga ada Lipzik atau Olimpiade Psikologi Nasional yang memperlombakan 3 cabang lomba plus 1 yang terbaru nih. Pertama ada cabang lomba debat, CC, esai, dan yang terbaru adalah poster. Di sana kita juga ada mini pameran yang mana sifatnya interaktif ya, jadi semua pengunjung bisa sekalian nonton, bisa sekalian mengobrol-abrik pameran di sana dan melihat berbagai karya seni lainnya. Terus kita juga ada Lumina nih. Lumina itu pelatihan soft skill untuk mahasiswa psikologi Universitas Gunadarma. Terus kita tahun ini mengadakan seminar workshop juga yang bertemakan trauma healing dan aromaterapi sebagai bentuk mediasinya. Perasaan gue setelah proker kita terlaksana tuh jujur lega banget ya, karena waktu tugas itu dikasih untuk kita emban, jujur kita merasa takut gimana-gimana, tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik. Perasaan gue setelah proker selesai itu plong, lega, karena kita udah nggak mikirin meeting lagi atau rapat apapun lagi. Pokoknya udah lega banget itu.
Oke, kalau untuk struggle dari gue sendiri itu sebenarnya dari awal kita ngerencanain proker pasti ada struggle-nya ya, dimana kita tuh harus ngerencanain konsep baru dari proker sebelumnya, terus juga ngembangin supaya ketertarikan partisipannya juga masih tetap ada. Terus juga ya ngurusin anak-anak Depdik yang walaupun syariah ya cuman ada aja lah tingkahnya kadang bikin greget gitu ya, apalagi mereka juga perempuan semua, terus juga jauh-jauh, kadang kita mesti take caring ya ke mereka gitu lah ya, jangan sampai pulang malam dan lain sebagainya. Momen paling berkesan Sawangan, Sleep Politik, dan Wangi. Selain itu lipstick sih menurut gua kayak struggle kita pas malam-malam, gua sampai ngetokin palu sama ini paku pakai batu bata doang tuh buat ngurusin pameran gitu. Itu cukup berkesan karena emang dibalik kesuksesan pameran yang kita buat itu ternyata emang ada kesalahan-kesalahan ataupun perjuangan yang mesti kita lewatin sih. Momen paling berkesan bagi Depdik itu waktu kita ngadain buka bersama ya. Di situ kita buka bareng-bareng di rumahnya Cita. Waktu itu juga hujan, jadi tuh mereka anak-anak staff pada nunggu di depan rumahnya Cita sampai Cita sama gue itu datang karena harus bukain pintu. Pas itu seru banget karena emang sih ada beberapa yang pulang duluan, tapi di situ kita sahur bareng, terus kita nonton film bareng, sama besoknya baru pulang bareng. Momen yang berkesan banget buat gue itu di saat proker Depdik, dimana gue ngelit 13 orang. Itu berkesan banget karena itu ngasah skill kepemimpinan gue. Jadi kayak ini pertama kalinya gue sebagai pemimpin. Momen paling berkesan buat gue itu ada dua. Yang pertama itu ketika gue menjalani proker psikojan, karena kan kita mengawasi anak-anak, terus juga mengajar anak-anak di saat yang dimana tuh anak-anak di situ mungkin lumayan ada susah ya biar naik itu melatih kesabaran juga. Yang kedua itu momen dimana gue menjadi koordinator debat. Momen berkesan buat gua mungkin di Saung ini ya, di Saung Arbus Day. Kenapa Saung? Karena rata-rata tuh Depdik kalau ada apa-apa di sini kayak mulai role play buat si Kojar, terus Radep juga di sini. Ya banyak lah kegiatan yang kita lakukan di Saung ini. Kalau momen berkesan dari gue sendiri, karena gue sebagai BPA dari si Kojar sendiri, waktu itu kita ada perjalanan ke tempat teman baca Peggy. Teman baca Peggy itu letaknya ada di Sawangan. Nah, kita harus ada di titik kumpul di kampus D ini pagi-pagi lah. Terus di perjalanan kita harusnya konvoy ini bareng-bareng nih. Namun ya ada salah satu orang yang ngebut banget jalanan nih, yang mendahului ya. Iya, menurut gue berkesan banget gitu. Dan keterusan gitu sampai sekarang gitu, mau kemanapun kita pergi atau kemanapun kita bareng-bareng Depdik ya kan, pasti nih orang selalu nyampe pertama tuh. Itu menurut gue berkesan banget. Departemen Pendidikan, pikir terus, pantang bengong. Departemen Pendidikan, pikir terus, pantang bengong. Kacau men. Hai guys, perkenalkan gue Adela Nur Sabrina dari Sekretaris Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Kenalin, gue Namira Salsabila Yustianza. Di sini gue sebagai bendahara Departemen Sosial. Halo semuanya, kenalin nama gue Alia, gue dari staf Departemen Sosial dan juga Kemasyarakatan. Halo, gue Steven. Gue sebagai staf Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Halo, nama gue Aldi Dido Ramadhani sebagai staf Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Halo, nama gue Erlina Putri sebagai staf Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Depsos adalah tempat yang nyaman. Partner in crime. Tempat belajar. Teman bertumbuh.
Oke, jadi proker di Depsos itu ada 6. Yang pertama ada campaign. Campaign itu adalah kampanye edukatif kepada masyarakat eksternal maupun internal yang mengangkut isu-isu seputar isu yang lagi fenomenal atau yang pokoknya yang lagi ada urgensinya gitu buat masyarakat sekitar. Nah, untuk yang kedua itu Live at Depsos, di mana itu adalah tempat berbagi. Jadi di situ ada berbagi informasi mengenai psikologi sosial, kemudian berbagi donasi, berbagi cerita. Kalian bisa cerita, keluh kesah, curhat segala macam kegiatan di kampus kalian kayak gitu. Oke, next di Depsos itu ada proker yang namanya Brave. Nah, Brave itu apa sih? Sebenarnya Brave itu berbagi di bulan puasa nih. Nah, itu tuh ada kaitannya sama proker kita satu lagi, yaitu namanya Psycho-Care. Kurang lebih sistemnya sama, kita berbagi ke masyarakat sekitar dalam bentuk makanan, minuman, dan pokoknya sebisa kita bisa ngasih apa. Nah, bedanya Brave itu ada di bulan Ramadan dan Psycho-Care itu dalam sebulan kita melakukan 2 minggu sekali di hari Jumat. Yang terakhir, proker besar kita itu adalah Kundes. Kundes itu apa, Nam? Jadi Kundes itu di tahun ini namanya Hope. Nah, Kundes ini kurang lebih kita tuh berkunjung ke desa, seperti namanya juga Kundes ya, kunjungan desa. Itu dilakukan selama 3 hari dan di sana juga sama kita membantu warga-warga desa di sana melalui penyuluhan, melalui donasi, dan selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sana teman-teman belajar cara membajak sawah, pengolahan keripik, ya kan? Dan di sana kita bonding banget dan meninggalkan memori yang sangat berkesan di sana. Alhamdulillah setelah proker selesai perasaannya lega, yang dimana itu beban dan tanggung jawab kita udah berkurang, yang dimana mungkin kita nge-rewind yang lalu gue mengemban sebagai wakil ketua pelaksana Brave. Itu mungkin setelah selesai yang lega banget lah perasaannya. Kalau perasaan gue setelah beres proker, gue ngerasa terharu banget sama perjuangan yang dilakuin sama anak-anak gue. Mungkin di sini gue ngebahas spesifik ke Hope atau kunjungan desa, yang dimana di sini gue sebagai ketua pelaksananya, gue sangat amat mau menunjukkan rasa terima kasih gue ke semua panitia yang udah berkontribusi dari awal persiapan sampai dengan akhir. Gue juga mau say thank you juga di sini untuk BPD Depsos, untuk BPA Kundes, dan untuk teman-teman Depsos, teman-teman anak BEM juga yang lain, dan juga teman-teman volunteer. Kalian semua keren, kalian semua hebat. Kalau misalkan gak ada kalian, mungkin Kundes gak akan sesukses ini. Thank you. Kalau habis selesai proker sih perasaannya, kalau gue mixed feeling, lu juga nggak? Iya, gue mixed feeling banget sih, kayak sedih prokernya selesai, tapi seneng karena akhirnya udah selesai. Udah nggak ada yang dipikirin lagi. Iya, dan gitu kayak kan. ngelihat anak-anak tuh kayak kita tahu struggle-nya mereka gimana, kita tahu kesulitannya kita SBPD juga yang harus pura-pura bahagia. Ya kayak everything's gonna be okay, tapi kita sebenarnya juga gimana nih gitu kan. Tapi setelah semua berlalu kita cukup bangga ya. Bukan cukup bangga banget. Sangat bangga sih sama anak-anak Depsos. Lega dan merasa bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan baik apabila proker itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin untuk struggle-nya karena Depsos ini banyak kepalanya, mungkin untuk meluruskan pandangan-pandangan atau mengontrol emosi dari anak-anak itu susah banget ya, apalagi anak-anak Depsos. Wah, the best sekali ya untuk emosinya. Mungkin dari gua itu seperti kita bersinggungan langsung dengan eksternal, terus kita survei untuk kegiatan-kegiatan yang dimana Depsos ini proker ada bersinggungan langsung dengan masyarakat, bertemu dengan masyarakat, berdiskusi dengan sesama anggota BEM, terus juga berdiskusi dengan anak-anak dari fakultas lain dan bertemu dengan pimpinan-pimpinan lainnya. Menurut gue pengalaman yang paling berkesan dan benar-benar ngena di pikiran hati gue selama ini tuh pas gue ngejalanin Hope 2024 atau kunjungan desa. Di situ gue sebagai koordinator perlengkapan, gue ngerasa bener-bener selama pra-acara, hari H dan pasca acara itu sibuk, padat, nyiapin barang, koordinasi sana-sini sama divisi lain, dan itu bener-bener jadi pembelajaran buat gue dan juga benar-benar menyenangkan di kerja tim yang baik selama di kunjungan desa itu. Oke, kalau gue sendiri itu yang paling berkesan adalah kegiatan Brave di bulan Ramadan, di mana gue sendiri itu sebagai sekretaris BPA. Nah, di situ tuh banyak banget proses dan struggle yang udah berhasil dijalanin dan tahu banget dari awal sampai akhirnya gimana, sampai akhirnya bisa terjalani, dan benar-benar dari situ juga gue tahu gimana sih proses menjadi sekretaris dan
dapat juga partner-partner, teman-teman panitia yang udah bantu dengan baik menyukseskan Brave juga. Momen paling berkesan itu waktu persiapan Kundes. Jadi itu kita di sana ada survei tempat, dan itu survei tempatnya nggak sekali, berkali-kali, dan pasti ada aja kejadian, entah itu Rehan mecahin gelas di rumah nenek gue, entah kita mogok, entah kita berantem atau apa. Dan menurut gue itu paling berkesan sih, karena momen perjalanannya itu yang bikin kita dekat satu sama lain. Momen paling berkesan menurut gua yang pertama itu waktu kumpul pertama BPD itu di D ya, terus juga dari kita berempat akhirnya bisa jadi 17 orang, dimana kita jadi yang namanya Depsos, dan setelah dari itu Depsos menjadi salah satu tempat yang nyaman juga. Kalau menurut gua momen paling berkesan itu ketika waktu itu lagi lagi kunjungan desa yang dimana di Cianjur, yang gua nggak nyangka ketika proker gua ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakatnya juga antusias mendengarkan beragam materi yang telah kita sajikan, dan juga ada beberapa donasi yang menurut gua itu sangat penting banget karena mereka membutuhkan di sana. Depsos! Anjay. Udah, tawa. Hai, kenalin gue Calia. Di sini gue selaku Kepala Departemen Kewirausahaan. Halo, gue Aldrin. Di sini gue sebagai Wakil Kepala Departemen Kewirausahaan. Halo, gue Reka. Gue sebagai Sekretaris Departemen Kewirausahaan. Halo, gue Wawa sebagai Bendahara Departemen Kewirausahaan. Halo, gue Ica dari staf Departemen Kewirausahaan. Halo, gue Ivan. Di sini sebagai staf Departemen Kewirausahaan. DPKW itu takdir kita. DPKW itu apa sih? DPKW itu beli. DPKW itu target tercapai. Depkel secara keseluruhan itu nggak punya proker sih, cuman ada salah satu kegiatan yang bisa dibilang itu tugasnya Depkel, yaitu jualan pastinya. Nah, penjualan yang paling besar di Depkel itu ya PDL. Bener, selain PDL juga tuh kita ada jualan beberapa merchandise lain kayak korek, terus cermin, pouch, dan lain-lain deh, masih banyak lagi barang-barang merchandise Depkel yang keren-keren. Perasaannya karena kita nggak punya proker, tugas kita cuma jualan-jualan, lega aja sih. Produk kita udah pada habis semua. Perasaan setelah proker selesai itu sebenarnya lega-lega, cuman lebih ke karena udah ngerjainnya sungguh-sungguh, selesai juga, dan hasil juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau untuk gue, kebetulan gue megang kipas handphone-nya Depkel. Itu dari proses ngedesain, milih-milih desain buat kipasnya itu lumayan seru sih. Kalau jualan lebih ke pusing aja sih nyari ke pembelinya, tapi untungnya walaupun ke pressure buat nyari pembelinya, tapi untungnya tetap bisa kebeli dan kejual semua, alhamdulillah. Kalau struggle Depkel selama satu periode kemarin sih, yang pasti yang paling pertama itu untuk memenuhi target penjualan ya, karena target pasti kita kan mahasiswa, jadi itu struggle-nya untuk gimana kita bisa menjual barang-barang kita ke para mahasiswa-mahasiswa ini. Ya, selain memenuhi penjualan target, ada salah satu struggle Depkel yang paling besar, yaitu lagi-lagi penjualan PDL. Karena penjualan PDL itu dimulai dari kita kayak harus sounding ke semua kelas-kelas maba yang di berbagai macam region. Kita harus setiap hari sounding ke kelas-kelas dibantu sama departemen lain. Momen paling berkesan buat gue di Departemen Kewirausahaan ini tuh pasti waktu pertama kali banget ya. Waktu pertama kali kita setijab di Kalimalang itu, gue masih belum kenal siapa-siapa, tiba-tiba langsung setijab ketemu semua orang BEM periode kita dan periode kemarin yang sebelumnya. Terus selain itu juga yang pasti pas bidding PDL di Kota BK itu kira kita sampai malam banget, pas kita makan itu
gue sampai digodain banci, sampai direkam sama anak-anak. Menurut gue itu sih. Kalau lu gimana, Cak? Kalau momen yang paling berkesan sih yang pertama kali ya pastinya jadi kepala departemen kewirausahaan ya. Karena sebelumnya gue juga belum pernah organisasi dan tiba-tiba gue jadi kepala departemen yang harus kayak apa ya, membimbing 15 staf dan rekan-rekan gue gitu. Itu benar-benar struggle banget buat gue, dan gue kan orangnya pemalu ya. Dan waktu pas PMD itu pertama kalinya gue harus maju di depan banyak maba untuk promosi tentang PDL. Itu benar-benar yang gue, momen itu nggak bakal bisa gue lupain sih. Momen paling berkesan waktu dari PW ini, waktu kosan gue dijadiin tempat packing PDL, dan karena satu kamar isinya PDL semua, jadi kita ngemper tidur di bawah timpah-timpahan, gerah-gerahan. Kalau bagi gue, momen paling berkesan di Depkew itu pas buka booth pertama kali kerjasama sama prokernya Lipzik. Karena kebetulan gue juga ikutan proker Lipzik, jadi gue ngeliat tuh bagaimana prosesnya kita dari mulai pasang boothnya, terus sama jualnya. Dan gue seneng banget, di situ banyak yang beli juga dan sangat antusias gitu sama barang-barangnya. Momen yang paling berkesan itu kan kita Depkew itu distribusiin PDL ya. Nah, PDL itu ada nama-namanya gitu yang di custom sama yang beli. Nah, itu tuh pada lucu-lucu banget ya. Itu beneran kita seru banget sih pas pas lagi bungkusin PDL-nya, itu lucu banget. Nanti dilihat di videonya. Kalau momen paling berkesan menurut gue itu waktu Depkew pertama kali ketemu full satu departemen itu di Geraha. Itu kan kita benar-benar belum kenal deket banget, sampai yang sekarang bisa alhamdulillah deket dan lumayan kenal satu sama lain. Kalau momen paling berkesan buat gue itu waktu kita revisian nama yang di PDL itu ke Bogor. Terus paling berkesannya lagi kita pulangnya tuh kita jajan-jajan di stasiun Gondangdia. Terus abis jajan-jajan tuh kita masih makan bareng. Terus waktu pulang kita kepikiran buat ke Blok M. Akhirnya kita ke Blok M, terus kita foto studio bareng-bareng di sana. Ya, kalau dari gue, momen paling berkesannya kalau setiap rapat, entah itu rapat kayak dari proker lain atau rapat Depkew, itu selalu dibawa geser sama Kak Aldrin, sama Kak Cala, sama BPD yang lain. Dan kayak kita selalu makan-makan habis rapat, walaupun kita di proker yang lain itu nggak satu divisi gitu. Depkew. Cuan, cuan, cuan! Cuan, cuan, cuan! Gue Ferdinand sebagai Kepala Departemen Olahraga. Hai, gue Kamila sebagai Wakil Kepala Departemen Olahraga. Halo, gue Nisa sebagai Sekretaris Departemen Olahraga. Ya, Halo, kenalin gue Michael Bintang sebagai Departemen Olahraga. Halo, kenalin nama gue Muspik, gue sebagai Staf Departemen Olahraga. Halo, kenalin gue Nada sebagai Staf Departemen Olahraga. Gue Raka sebagai Staf Departemen Olahraga. Jadi bagi kita, Depora itu ikhlas. Betul. Bagi kita Depora itu saling. Bagi kita Depora itu spontan. Bagi kita Depora itu adalah jujur. Proker kita ada 3. 2 proker event, 1 proker non event. Yang pertama itu ada Liga Psikologi atau LIPSI, yang kedua itu ada ASCOP atau Art and Sport Competition of Psychology Student, yang terakhir ada Psychofit. Gue selama proker itu selesai, gue selalu merasakan rasa bangga. Kenapa? Karena gue ya merasa kayak mereka udah melakukan yang terbaik, mereka udah mengusahakan yang terbaik dengan banyaknya struggle, dengan banyaknya obstacle, mereka bisa melampaui itu. Jadi gue selalu merasa bangga kepada anak-anak gue, kepada BPD juga gitu. Nah, kalau gue itu lebih lega ya, karena persyaratan sudah selesai. Perasaan gue setelah proker selesai pasti sedih, haru, dan bahagia karena kita semua berhasil melewati itu semua bareng-bareng sampai akhir.
dan juga yang pasti agak sedikit lega karena kita bisa melanjutin apa yang harus kita lanjutin untuk berikutnya. Kalau bagi gue sendiri, proker tentunya sangat melelahkan, apalagi dengan banyaknya proker yang ada. Tapi di samping itu seru sih karena bisa ngelawatin bareng-bareng sama teman-teman departemen dan bisa menambah banyak teman baru juga. Perasaan gue setelah proker pelaksanaan happy banget. Perasaan gue setelah proker ini adalah ada sedihnya, ada happy-nya, ada juga bingungnya mesti ngapain. Seragam kita selama ada di Devpora itu yang pertama udah pasti bagaimana kita memimpin staf-staf kita dari berbagai latar belakang yang berbeda. Terus juga bagaimana cara kita meyakinkan mereka untuk terus bertahan di sela kesibukan BEM. Yang pasti bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental mereka juga. Oke, menurut gue struggle dari Devpora sendiri itu justru ada di awal periode banget. Kita sebagai BPD dan sebagai teman-teman staff juga itu kebingungan untuk mendekatkan diri ke anak-anak, dan anak-anak juga bingung untuk mendekatkan dirinya ke BPD. Itu cukup berlangsung lama karena kita juga mendekatkan dirinya tuh satu-satu gitu, jadi agaknya cukup lama untuk bisa lebih luas ke anak-anak gitu. Cuman alhamdulillahnya adalah mendekati program kita yang pertama yaitu LIPSI itu bisa merubah pola anak-anak dan pola pendekatan kita sih sebagai BPD gitu. Akhirnya bisa inisiatif untuk mendekatkan diri, untuk bisa lebih memahami satu sama lain, BPD-nya kenapa, staffnya kenapa, sampai akhirnya sampai sekarang kita bisa merangkul satu sama lain. Itu sih poin pentingnya. Gue mulai untuk momen berkesan gue ya di Devpora ini. Waktu itu kita pernah ngadain rapat di sini juga. Waktu itu lagi bener-bener hektik banget di suatu proker itu, harus ada keputusan yang harus kita ambil, dan anak-anak Devpora di situ inisiatif banget mau bikin perubahan di situ, pengen bikin satu gebrakan baru, dan itu terlaksana di askop kita, dan itu membuat gue ngerasa anak-anak baik sekali gitu. Jadi gue ngerasa tersentuh banget saat itu. Jadi tanpa diminta mereka berinisiatif untuk bikin suatu hal baru gitu. Banyak anak-anak aku. Kalau untuk momen berkesan menurut gue itu ada banyak banget di Devpora. Tapi kalau yang paling berkesan itu pada saat awal kita berjalan, kebetulan juga ada struggle, ada suatu musibah, dan di situ dari Wakadem gue sendiri meyakinkan gue, menurut gue dan itu jadi momen awal perjalanan kita di Devpora. Dan di puncaknya itu pada saat closingan proker kita yang terakhir, yang dimana itu askop dan pecah banget. Di situ Kamila juga peluk gue, dan itu kayak petanda sebagai berakhirnya perjalanan kita di Devpora ini. Momen paling berkesan di departemen itu kemarin bakar-bakar. Yang pertama ya, kan kita bakal bakar topping, tapi plastik sosisnya nggak dibuka. Jadi si sosisnya itu nggak matang-matang. Itu pertama. Yang kedua, Naza menjadi bokem. Benar-benar semua anak-anak departemen digangguin guys, sampai mau digantung, mau dibuang sama Muspik sama Raka. Keren banget ya. Buat gua momen yang paling berkesan itu yaitu pas pelaksanaan Askop 2024, karena itu merupakan proker besar dari Devpora sendiri, yang mana juga gue di situ sebagai wakil pelaksana dari Askop tersebut, dan gue juga merangkap sebagai peserta yang akhirnya alhamdulillahnya gue menjadi juara juga di situ. Momen yang berkesan bagi gue itu terakhir pas departemen terakhir yaitu Primarisma, yang mana semuanya berkumpul, terus ada kegiatan juga yang bakar-bakar, terus itu ngobrol sharing sama ya, walaupun ada 1-2 orang yang berhalangan hadir, tapi itu momen yang paling berkesan waktu berdua sama sharing. Momen paling berkesan bagi gue adalah di LIPSI Day 2, yaitu Pak Oji datang untuk menonton Liga Psikologi. Momen berkesan buat gue adalah ketika volunteer tuh pada seneng gitu dengan event olahraga LIPSI sendiri. Departemen Olahraga, we challenge you to be a victory. Departemen Olahraga, we challenge you to be a victory. Departemen Olahraga, we challenge you to be a victory.
There's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Kita foto dulu. Jis dulu. 1, 2. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might not be down. No, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on, 'cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what you're waiting on the other side. It's the climb. Be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what you're waiting on the other side. Yeah, yeah. It's the climb. Oh, oh. Action. Saat air lebih langkah dari air mata, saat udara harus kau beri, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala apa. Elsa Samartana. Sabar.
sudah tak bersisa. Saat manusia hidup tanpa hati, saat membenci